kedua, nama saya Destiana. Nama saya Azra Mira Agustin. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang mengevaluasi hasil kegiatan usaha. A. Evaluasi usaha. Satu pengertian evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha. Prinsip dasar evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan hal-hal yang telah dicapai pada akhir masa produksi. 2. Manfaat evaluasi usaha. Tujuan evaluasi usaha adalah mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Manfaat dari adanya evaluasi usaha antara lain yang pertama itu memperkecil risiko, yang kedua mengetahui hal-hal yang menjadi kekurangan, mengetahui apakah usaha selama ini sudah dapat menutupi biaya operasionalnya, lalu mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan dari usaha, lalu mengetahui apakah usaha sudah dapat mencapai sasaran atau targetnya selama ini. Lalu yang ketiga, kita mempunyai tahapan analisis pelaksanaan evaluasi. Yang pertama itu analisis aspek pasar, lalu aspek teknis dan aspek finansial. Dan yang terakhir kita mempunyai evaluasi dengan SWOT, yang artinya strength, yang kelebihan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. B. Analisis rasio keuangan. Satu pengertian, analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dari berbagai aspek keuangan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan perusahaan. 2. Manfaat analisis rasio keuangan. A. Dapat menambahkan masa lalu keuangan. B. Hasil analisis rasio akan memberikan pandangan mengenai perkiraan jumlah uang yang akan didapatkan perusahaan di masa yang akan datang. 3. Penggunaan analisis rasio keuangan. Menurut pendapat Agnes Sawir, ada dua jenis. Yang pertama, perbandingan internal. Perbandingan internal adalah memperbandingkan rasio keuangan perusahaan yang sama dari tahun ke tahun. 2. Perbandingan eksternal. Perbandingan eksternal adalah memperbandingkan rasio keuangan perusahaan sendiri dengan rasio keuangan perusahaan yang lain. Menurut Selamat Musawir, rasio keuangan dapat diperbandingkan dengan cara 1. Standar rasio. 2. Rasio yang telah ditentukan dalam budget. 3. Rasio-rasio semacam di waktu-waktu yang lalu dari perusahaan yang bersangkutan. 4. Rasio keuangan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis yang merupakan pesaing perusahaan yang dinilai cukup baik. 4. Jenis rasio keuangan. A. Rasio likuiditas. B. Rasio manajemen hutang. C. Rasio profitabilitas. D. Rasio aktivitas. Baiklah, ini saja materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf jika kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.